Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Kali ini kita akan membahas contoh soal di materi gerak lurus. Soal yang pertama. Reni berlari ke utara sejauh 200 meter selama 180 detik, kemudian berjalan ke selatan sejauh 100 meter selama 90 detik. Kecepatan rata-ratanya adalah... Nah, untuk soal nomor 1, kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Diketahui ada berlari ke utara 200 meter selama 180 detik. V ke utara sejauh 200 meter. Lalu ke selatan sejauh 100 meter. T1 180 detik, itu ya. Nah, ini. T2 90 detik. Kita gambarkan saja pergerakannya. Nah, ini misalnya Reni, itu ya, Reni. Dia bergerak ke utara 200 meter. Lalu bergerak ke selatan, masih di selatan sejauh 100 meter. Nah, di sini kita bisa mendapatkan perpindahan Reni. Nah, ini perpindahannya. Itu ya. Ini vektor perpindahan Reni sama dengan 200 dikurangi 100. 100 meter. Nah, kita tahu perpindahannya 100 meter, bisa kita tentukan kecepatannya. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahannya dibagi waktu tempuh. Waktu total. Ininya 100, waktu totalnya 180 tambah 90. Hasilnya 100 dibagi 270. Hasilnya 0,37 meter per sekon. Begitu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, Ria mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 10 meter per sekon kuadrat selama 20 sekon. Kecepatan Ria setelah bergerak selama 20 detik jika kecepatan awalnya 0 adalah, nah, kita tuliskan lagi yang diketahuinya. Ketahuinya ada percepatannya. Nah, ini percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Lalu waktu tempuhnya ada 20 sekon. Dari mana waktu tempuh? Nah, ini ketahui. Setelah bergerak selama 20 detik, jika kecepatan awalnya 0. V0 sama dengan 0. Yang ditanyakan itu kecepatan akhir. Jawab Vt, langsung gunakan rumus sama dengan V0 plus At, gitu ya, persamaan GLP-nya. Vt sama dengan, karena kecepatan awalnya 0, ini 0 plus A-nya 20 kali T-nya 20 detik. Oh ya, ini percepatannya 10 ya, bukan 20. Nah, maka kecepatannya menjadi 200 meter per sekon. Begitu. Itu untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 3,
Untuk soal nomor 3, grafiknya saya gambarkan dulu ya. Ini grafik kecepatan terhadap waktu. Sini ada 40, lalu ada 20, dan ada 10. Ini meter per sekon ya. Dan di sini waktunya sekon. Ini 8. Nah, grafiknya seperti itu. Ini ada 2, 4, 6, 8. Gitu. Ini grafiknya. Jarak yang ditempuh mobil, jarak yang ditempuh selama 4 sekon. Nah, langsung saja gitu. Menggunakan persamaan Vt sama dengan V0 plus At. Nah, pada kasus ini gitu ya, karena bisa dilihat kecepatannya itu seiring bertambahnya waktu, kecepatannya itu makin berkurang, maka A-nya bisa kita simpulkan sebagai negatif gitu ya. Karena berarti ini bukan percepatan tapi perlambatan, sehingga di akhir di detik ke-8 kecepatannya itu adalah 0 gitu ya. Sini tulis 0, V0 kecepatan awalnya 40 plus A-nya negatif A dikali waktunya 4. Waktunya di sini 8 sekon gitu ya. 4 ini 40 dikurangi 8A. Maka A sama dengan 40 per 8. Sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah ini perlambatannya. Dari sini bisa kita hitung. S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat gitu ya. V0-nya 40 dikali waktunya 4 sekon. Kali 4 dikurangi ini setengah ditulis lagi. A-nya tadi kita dapat 5 dikali T-nya 4 kuadrat. Kayak ini 160 dikurangi setengah kali 5 kali 4 kuadrat 16. Coret ini 8. Kita dapat hasilnya S sama dengan 160 dikurangi 5 kali 8. 40. Hasilnya 120 meter. Gitu. Itu untuk soal nomor 3. Nah, lalu ada soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4. Pada waktu bersamaan, dua buah bola dilempar ke atas masing-masing kelajuan V1 10 meter per sekon dan V2 20 meter per sekon. Jarak tinggi kedua bola saat bola satu mencapai titik tertinggi adalah. Nah ini sudah mulai gerak vertikal ke atas gitu ya. Nah, pada waktu bersamaan dua bola dilempar ke atas, maka kita gambarkan saja. Ini bola 1, ini bola 2. Lempar ke atas. Yang ini 10 meter per sekon. Yang ini 20 meter per sekon. Maka ini lebih panjangnya. Jarak tinggi kedua bola saat mencapai titik tertinggi. Nah, ketika mencapai titik tertinggi, itu waktunya pasti sama gitu ya. Ketika bola 1 mencapai titik tertinggi dengan bola 2. Nah, maka T1 sama dengan T2. Begitu. Maka bisa kita tuliskan ya.
T1 sama dengan T2. Oh ya, kita tinjau untuk bola 1 ya. Untuk bola 1. Nah, kita punya persamaan Vt sama dengan V0 min Gt. Gitu. Nah, Vt-nya ketika mencapai titik tertinggi di sini itu Vt-nya pasti 0 gitu ya, karena bola pasti diam. Kali ini 0 sama dengan V0-nya 10 min G-nya 10 T. Itu ya, maka didapat 10 T sama dengan 10, maka T sama dengan 1 sekon. Nah, ketika bola 1 mencapai titik tertinggi diperlukan waktu 1 sekon, maka bola kedua bisa kita cari H sama dengan V0 untuk bola 2 kali T min setengah GT kuadrat. V0-nya 20 kali T-nya 1 min setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Ini 1 kuadrat sama dengan 1. Ini dicoret, dibagi. Sana 20 dikurangi 5 sama dengan 15 meter. Gitu. Kuncinya di sini ya. T1 sama dengan T2 gitu ya. Jadi ketika bola 1 mencapai titik tertinggi, bola 2 di mana gitu. Waktunya pada saat yang bersama. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 5. Dua buah mobil bergerak dari titik dan arah yang sama. Mobil A bergerak terlebih dahulu dengan kecepatan 8 meter per sekon. 8 meter per sekon. Setelah 4 sekon, mobil B menyusul dengan kecepatan 10 meter per sekon. Maksudnya apa? Mobil B bergerak 4 detik setelah mobil A. Gitu ya. Mobil B tepat akan menyusul mobil A setelah menempuh jarak titik-titik meter. Nah, dari sini kita gambarkan. Sebutlah ini mobil A, ini mobil B. Ya, B. Mobil A maju duluan gitu ya. Dengan kecepatan 8 meter per sekon. VA. Lalu PB kecepatan 10 meter per sekon. Tapi waktu A tidak sama dengan waktu B. Gitu ya. Nah, mobil A dan mobil B itu selisihnya adalah 4 sekon. Sehingga bisa kita tuliskan waktu B gitu ya. Waktu untuk mobil B itu adalah waktu waktu mobil A ditambah 4 detik gitu ya. Ini kuncinya di sini. Nah, ketika menyusul maka jarak A sama dengan jarak B gitu ya. Gitu. Sini VA kali TA sama dengan VB kali TB. Maksudnya apa? Kecepatan A dikalikan dengan waktu A sama dengan kecepatan B dikalikan waktu B. Kecepatan A-nya 8 kali waktu A-nya, kita tuliskan waktu A sama dengan VB 10. Nah, waktu B-nya kita ganti gitu ya. Jadi TA plus 4 gitu ya. Oh, terbalik ternyata. Ini TA, ini TB. Maka ini kita ulangi. Itu. Jadi karena A-nya maju duluan itu ya. Jadi waktu A-nya itu adalah waktu B ditambah dengan 4 detik. Nah, 4 detiknya itu karena maju duluan. Dan ini waktu B. Sehingga bisa kita tuliskan VA kali TA sama dengan VB kali TB. Dengan VA-nya 8 kali TA-nya itu TB plus 4 sama dengan VB-nya 10 kali TB-nya itu TB aja. Tuliskan.
Kayak ini 8 TB tambah 32 sama dengan 10 TB. Nah, kita pindahkan ini ke sini dari ruas kiri ke ruas kanan menjadi 32 sama dengan 10 TB min 8 TB. 32 sama dengan 2 TB. Maka TB sama dengan 32 dibagi 2 sama dengan 16 sekon. Gitu. Dari sini bisa kita hitung. Nah, kita gunakan untuk di sini. SB sama dengan VB kali TB gitu ya. VB-nya 10 kali TB-nya 16 dari sini. Maka SB-nya itu 160 meter. Jadi mobil B akan menyusul mobil A setelah menempuh jarak sejauh 160 meter. Gitu ya. Diulangi lagi. Ini kapasnya dengan 40 meter per sekon. Gitu. Berapa waktu yang diperlukan? Langsung saja kita gunakan persamaan untuk gerak vertikal ke bawah, yaitu Vt sama dengan V0 plus Gt. Nah, Vt-nya, ketika mencapai titik dasar, gitu ya, itu dia pasti kecepatannya itu 0. Kecepatannya awalnya ada 40 plus G-nya dari sini 10 kali T, gitu ya. Kt sama dengan, maka 10T sama dengan min 40. T sama dengan 4 sekon. Itu ya. Ini negatifnya itu ya menghilang karena waktu tidak ada waktu yang negatif. Gitu. Ini mungkin dari soal di modulnya yang kurang baik gitu ya saat membuat. Soal selanjutnya, sebutir kelereng dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jika percepatan 10 meter per sekon kuadrat, waktu yang diperlukan untuk kelereng untuk mencapai titik tertingginya. Nah, ini juga sama, hanya menggunakan rumus gerak vertikal ke atas gitu ya. Kita gunakan Vt sama dengan V0 untuk vertikal ke atas min Gt. Ketika mencapai titik tertinggi, maka Vt sama dengan 0. Dengan V0-nya itu 10 min Gt. G-nya ini 10, ini 10 kali T. Sehingga 10T sama dengan 10, maka T sama dengan 1 sekon. Ini 1 sekon. Nah, sekian pembahasan soal untuk materi gerak lurus tambahan gitu ya untuk siswa SMA Pasundan 1. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.